bersyukur. Haleluya. Mari kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorak yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Luar biasa. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Yes. Ya. Saya percaya setiap kita ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Setiap kita ada di dalam anugerah demi anugerah Tuhan. Setiap kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Tiap-tiap hari Tuhan pelihara kita dengan sempurna. Tiap-tiap hari kita menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Katakan amin. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita ada di tempat ini pasti rindu melayani Tuhan. Katakan amin. 3 minggu yang lalu saudara kita sudah menerima tugas dan tanggung jawab dan panggilan kita di tengah-tengah GKRI Tiban 5. Dan saya percaya semua pelayanan yang sudah kita terima di tempat ini, kita melakukannya dengan bersungguh hati kepada Tuhan. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka firman Tuhan di Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Sudah bertemu, amin. Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Ya, saya ayat yang ke-7, Bapak Ibu selanjutnya. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami lakukan. Sekali lagi ayat yang ke-10, sama-sama 1, 2, 3 ya. Demikian jugalah apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saudara 2-3 minggu yang lalu kita sudah menerima tugas dan tanggung jawab panggilan kita di tengah-tengah GKRI Tiban 5. Pada waktu itu saudara disampaikan ada 2 panggilan, panggilan pertobatan dan panggilan melayani Tuhan. Nah saudara, pada pagi hari ini saya beri tema melayani Tuhan dengan hati hamba. Katakan amin. Melayani Tuhan dengan hati hamba. Nah saudaraku, hamba itu saudaraku dikatakan bahwa dia adalah jongos atau budak belia. Budak itu saudaraku bahwa dia sebetulnya tidak diperhitungkan dan tidak penting. Itulah budak. Tapi syukur kepada Allah bahwa kita yang ada di tempat ini, Tuhan berkata, tidak lagi aku menganggap engkau hamba, tetapi menjadi sahabat-sahabat Allah. Katakan amin. Saya adalah sahabat Allah. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa itu saudaraku dikatakan berhati hamba? Melayani Tuhan harus memiliki hati hamba. Melayani Tuhan setiap kita, panggilan kita harus berhati hamba. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca bersama-sama ayat yang ke-7. 1, 2, 3 ya. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya dan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya ia berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan bahwa hamba ini telah melayani tuannya itu sepanjang hari. Saudara, dikatakan bahwa dia telah mengembalakan ternak, telah
Tidak, saudara. Bahkan ayat 8 dikatakan, sediakanlah makananku dan ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai selesai, baru engkau. Nah, saudara, itu berbicara bagaimana hamba ini melakukan dengan penuh ketaatan kepada tuannya. Dan saya percaya Tuhan hamba ini melakukannya penuh dengan ketaatan kepada tuannya. Katakan amin. Jadi saudaraku, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita harus melayani penuh ketaatan kepada Allah. Kita melakukan pelayanan kita dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, contoh yang paling saudara dikatakan Yesus, mari kita buka di dalam Filipi 2 ayat 7 sampai 9. Filipi 2 ayat 7 sampai ke 9. 1, 2, 3 ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati sampai di kayu salib. Dan itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun panggilan kita, apapun pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan, lakukanlah itu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Karena Kristus Tuhan adalah pemilik pelayanan. Kita semua harus taat kepada pemilik pelayanan. Itulah Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, katakan bahwa dia, saudara Yesus yang tidak, saudara dikatakan tidak mempertahankan miliknya, harus dia pertahankan, tetapi dia rela mengambil rupa sebagai manusia dan taat sampai mati. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Kristus Tuhan saja yang adalah Tuhan, dia taat sampai mati di kayu salib. Itulah teladan ketaatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya punya kesaksian bagaimana saya pun sampai hari ini belajar tentang ketaatan. Saya bukan berkata saya sudah sempurna dalam ketaatan, tidak, tetapi tetap belajar sampai hari ini tentang ketaatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 95 saya bertobat dan saya ada di Gepari. Nah, yang tahun 98 saya masuk Baso. Tahun 2000 saya selesai. Tahun 2000 saya masuk STI. Selesai 2004. Pada waktu itu saya diutus ke saudara ke Punggur. Masih ingat pelayanan di Punggur? Kita dulu pernah ke Punggur, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saudara kita masih ada mobil yang putih, ya. Jadi selalu kesan habis dari Tiban kita selalu ke Punggur. Jadi waktu itu saudara saya membuka pelayanan di sana. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya di Punggur, saya pernah dikepung satu RT. Jadi waktu itu ketika saya diutus Tuhan, Tuhan apa? Bagaimana saya bisa ini? Badan saya kecil, bagaimana saya bisa membuka pelayanan di sana? Waktu itu saudara masih pembukaan kapling di sana, ya. Jadi waktu itu saudara saya sudah buka pelayanan di sana, sudah buka sekolah minggu, jemaat, sudah ada beberapa keluarga yang sudah menyatakan diri. Jadi ada satu keluarga dulu pada waktu itu saudara memberikan rumah di Purnayuda, sampai hari ini saya ingat. Jadi keluarga ini saudara itu rumahnya sudah sampai diberikan untuk tempat pelayanan. Jadi waktu itu kamarnya itu sudah diperluas, ya, pada waktu itu sudah diperluas kamarnya. Jadi plong semua. Dia guru SD di mana itu di Lubuk Baja. Saya bertemu dengan udah mau pakai ini gereja, udah pakai untuk pelayanan. Jadi waktu itu sudah bersedia. Jadi pada waktu itu satu RT, ketika saya lapor kepada RT, satu RT itu datang untuk mendemo saya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi saudaraku ketika saya diutus di sana, buka pelayanan di sana, saya tahu sekalipun saudaraku pada waktu itu saya tidak bisa terima pada waktu itu, karena saya ini bagaimana, tapi saya belajar taat kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kadang taat memang tidak enak, karena taat kita harus tunduk. Ada sesuatu yang harus dikorbankan, korban perasaan dan korban segalanya. Tetapi ketika kita belajar Kristus Tuhan, dikatakan saudara dia taat sampai mati. Makanya Tuhan mengaruniakan nama di atas segala nama. Di balik ketaatan ada mujizat Tuhan. Katakan amin. Di dalam saudaraku ketaatan ada peninggian dari Tuhan. Ada dikatakan
kepada Ibu Naomi, pemilik gedung. Jadi saudaraku, saya diutus, ayo buka lagi di Bengkong. Ayo saya buka. Jadi waktu itu saya ke Bengkong, Pak Agus itu ke Tanjung Riau. Jangan kita di sini terus, harus buka mata di sana, lihat di sana, berikan hati di sana. Waktu saya buka di Bengkong. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar melayani Tuhan di Bengkong. Saya kunjungi jiwa-jiwa, saya buka sekolah minggu. Saudaraku, di sana pun saya banyak diproses oleh Tuhan. Sampai saatnya Tuhan mengembalikan saya dari ke tempat ini, ke tempat markas yang semula. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu saudaraku, apa yang Tuhan percayakan kepadamu? Saya beberapa waktu yang lalu ini saudara, saya sangat terharu kepada Tuhan. Jadi saya kan koordinator doa ya. Jadi kan ketuanya itu kan Pak Togak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Pak Togak sendiri kaum bapak di tengah-tengah kaum wanita, rasa tidak mungkin. Terus saya berdoa, saya berkata sama Tuhan, Tuhan bagaimana ini Tuhan? Tadinya saya mau minta itu karena tim doa Selasa dengan tim doa khusus itu gabung ya. Saya mau minta Pak Ramli, saya mau minta Pak Huta Barat itu untuk bergabung lagi doa pagi. Ternyata Bapak Ibu, saya belum ngomong saya dengan mereka, saya hanya berdoa dengan Tuhan. Tuhan menggerakkan hati mereka sendiri. Mereka datang di doa di sana, di doa di tempat yang tersebut. Berikan dulu tepuk tangan untuk Tuhan. Mereka menerima tanggung jawab yang tidak perlu ngomong, tidak perlu bicara, tetapi saudara kita berdoa kepada Tuhan. Orang-orang akan taat dalam pengembalaan kita. Orang-orang akan taat di bawah kepemimpinan kita. Katakan amin. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berdoa tidak perlu ngomong kepada orang pun, orang itu akan bertobat, orang itu akan datang. Ada satu kesaksian lagi saudara. Beberapa tahun lalu ada seseorang bapak, saya lihat dia masih merokok ya. Ini kesaksian. Saya mau tegur, saya mau bilang nggak mungkin. Tapi saya berdoa dengan Tuhan. Pada waktu itu saya berdoa, saya berlutut, saya membawa nama orang itu di hadapan Tuhan. Tiba-tiba kesaksian sudah bisa lepas rokok. Itulah kuasa doa. Amin Bapak Ibu. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita taat kepada Tuhan. Apa menjadi panggilanmu di tempat ini? Mungkin kau senior, mungkin kau sebagai pemerhati, mungkin kau sebagai penerima tamu, mungkin sebagai LCD. Lakukanlah itu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan melihat setia apa kita lakukan kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang pertama, taatlah kepada Tuhan. Nah yang kedua, kita taat kepada pemimpin rohani kita. Mari kita buka Ibrani 13. Ibrani 13 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan tadi bahwa pemilik pelayanan itu adalah Yesus Kristus. Pemilik pelayanan GKRI adalah Tuhan sendiri, bukan manusia. Tetapi Tuhan mempercayakan manusia untuk mengelola pelayanan ini. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa setiap kita punya pemimpin rohani, kita punya koordinator masing-masing. Tunduk dan taatlah kepada mereka. Katakan amin. Jangan suka melawan. Jadi saudara dikatakan pemimpin dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka itu berjaga-jaga atas jiwa kita. Bahkan dikatakan saudara jangan sampai orang berkeluh kesah tentang kita. Ada orang saudara, ketika kita lihat orang ini, kita berkeluh kesah. Tetapi dijauhkanlah itu, tidak dari tempat ini. Katakan amin. Semua bersukacita, semua para pemimpin kita bersukacita atas kita. Kenapa? Karena kita tunduk dan taat kepada pemimpin rohani kita. Masing-masing kita punya koordinator doa, koordinator penerima tamu, ya, koordinator praise and worship. Setiap kita punya koordinator, para pemimpin kita. Taatlah kepada mereka. Lakukanlah segala sesuatu pelayananmu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melayani taat kepada Tuhan, sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa hormat kita, kita telah dilayakkan Tuhan untuk melayani Tuhan.
Katakan amin. Katakan dulu samping kiri kanannya, mari kita taat kepada Tuhan dan juga pemimpin-pemimpin kita. Mari kita taat kepada Tuhan dan pemimpin. Iya, jadi pemimpin yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita taat kepada mereka. Sekalipun rasanya mungkin, aduh kok susah ya, tapi belajar dan belajar terus sampai apa? Kita benar-benar seperti Kristus, taat sampai mati. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki hati hamba itu sangat penting dalam pelayanan. Ada banyak orang melayani Tuhan tetapi tidak berhati hamba, tetapi berhati bos. Jadi saudaraku, berhati bos itu dia pengen dilayani terus, dia tidak mau melayani orang lain. Tetapi di sini tidak ada yang demikian. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain, melayani dengan hati hamba. Amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama. Nah, yang kedua, saudara, mari kita baca ayat yang ke-9, 1, 2, 3 ya. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ katakan ketika Tuhan itu sudah menyuruh hamba itu melakukan segala sesuatu, apakah tuannya itu berkata terima kasih? Tidak, baik. Saya mau katakan kepada kita pagi hari ini, pelayanan itu adalah satu pengabdian kepada Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau melayani Tuhan, engkau sedang mengabdi kepada Tuhan. Melayani Tuhan harus dengan pamrih, tanpa harus ada menerima imbalan. Nah, saudaraku, dikatakan Tuhan itu kita sudah mengerjakan segala sesuatu. Kalau kita sudah melayani hari ini, minggu depan melayani lagi, minggu akan datang melayani lagi. Apakah Tuhan yang berkata terima kasih? Tidak. Pelayanan itu adalah satu pengabdian. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita semua ada di tempat ini, kita harus melayani dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Kita tidak boleh saudara melayani, tetapi kita hanya melayani biasa-biasa. Tapi kita harus berkata, melayani itu adalah satu pengabdian untuk Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain, karena tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di situ dikatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Berarti kita hanya mengabdi kepada satu. Kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Tidak boleh mengabdi kepada dunia ini. Uang itu adalah dunia ini, bukan berarti salah uang, tetapi kita tidak boleh menghambakan diri kepada uang. Katakan amin. Kita tidak boleh menghambakan kepada apa yang materi yang ada di dunia yang kelihatan ini, tetapi kita mengabdikan diri kepada pekerjaan Tuhan, karena itu akan membawa kepada kekekalan dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak saudara kesaksian. Ya, karena tadi malam saya bertemu dengan seseorang. Ada katanya saudara, seseorang ini sudah melayani Tuhan, sudah hamba Tuhan dan sudah luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi pada kenyataannya saudara, orang ini meninggalkan pelayanan. Bahkan dikatakan saudara, orang ini lebih mencintai Tuhan, mencintai dunia, seperti Demas meninggalkan pelayanan oleh karena dunia. Jadi waktu yang lalu saudara, kami punya teman itu karena menjual propolis, dia meninggalkan pelayanan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika hamba Tuhan sudah membuka diri kepada hal-hal materi, kepada dunia, bukan salah materi Bapak Ibu, tidak, tetapi ketika sudah membuka hati kepada hal-hal dunia, percayalah, cepat atau lambat pelayanan pasti ditinggalkan. Jadi orang ini saudara pernah prospek ke Bengkong. Oh, ketika dia datang ke Bengkong, dia sudah lebih ini daripada Tuhan. Propolis ini apa saja penyakitnya sembuh. Ya, kita orang berdoa, gak sembuh. Wah, saya bilang saya marah. Berarti propolis itu lebih tinggi dari Tuhan. Waktu itu saudara saya dengar berita, ternyata sudah pulang ke si borong-borong hanya untuk propolis. Ada banyak orang meninggalkan pelayanan karena apa? Karena mengejar hal-hal yang duniawi, mengejar hal-hal materi. Nah, saudara, saya katakan bahwa uang itu sangat penting. Kalau kita tidak ada uang,
libur sekolah minggu. Saya harus melayani di sana. Walaupun gaji saya, jadi waktu itu saudara teman-teman saya waktu satu angkatan pada waktu itu, kalau pulang itu mereka punya emas besar-besar, tapi saya tidak punya emas besar-besar. Mereka pulang itu bawa selimut itu di Batam dulu terkenal selimut Batam, yang susu angling sangat terkenal. Tapi waktu itu saya pulang saya nggak pernah bawa itu, saya hanya bawa firman Tuhan. Ketika saya pulang semua satu kampung saya pasti datang dengar firman Tuhan. Pasti mereka dengar, oh itu si guru siapa itu sudah datang, itu kita akan dengar firman Tuhan. Jadi hal materi, saudara saya tidak pernah bawa pulang kampung, tetapi yang saya bawa adalah firman Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, apabila kita sudah membuka diri kepada hal-hal yang lain, maka lambat laun itu akan menyeret hidup kita. Lambat laun kita akan meninggalkan pelayanan. Percayalah. Jadi saudaraku jangan pernah jemaat yang ada di tempat ini mungkin karena kumpulan juga meninggalkan pelayanan. Amin. Ada banyak orang Batak, tapi orang Batak di sini sudah pada bertobat. Amin. Orang Batak di sini sudah pada bertobat sungguh-sungguh, nggak pernah meninggalkan pelayanan karena kumpulan. Jadi saudaraku ada banyak orang saudaraku ketika dia mungkin di kumpulan pesta ulang tahun atau pesta apalah dia, aduh jangan dulu saya mau ke kumpulan, jangan. Tidak ada lagi demikian di tempat ini. Saudaraku Apostel pernah berkata begini bahwa memang perlu kumpulan, tapi tidak boleh itu yang utama. Tetapi Tuhan dan pelayanan Tuhan itulah yang utama. Karena pada Tuhanlah kita akan menerima setiap apa yang kita kerjakan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah Bapak Ibu saudara kita buka 1 Korintus 16 ayat 15. Sudah bertemu kami, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Ada satu permintaan lagi kepadamu saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang pertama-tama bertobat di Akhaya, dan bahwa mereka mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Nah saudaraku yang pertama-tama bertobat di Akhaya itu adalah Stefanus dan keluarganya, dan satu keluarga ini telah mengabdikan diri dalam pelayanan orang-orang kudus. Dan saya percaya setiap keluarga-keluarga di tempat ini melayani Tuhan, mengabdikan diri untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, melayani sesama, melayani jemaat yang ada di tempat ini. Katakan amin. Saudara, mari kita saling melayani. Ada saatnya kita dilayani, ada saatnya kita melayani satu dengan yang lain. Nah saudaraku, jemaat-jemaat GKR yang ada di tempat ini, keluarga-keluarga yang bisa melihat di tempat ini, semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Satu keluarga melayani Tuhan itu sangat indah, makanya ada pujian bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat mengasihi seperti itulah ya. Jadi saudara yang satu keluarga mengambil keputusan di tempat ini untuk melayani Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa di sini yang perlu melayani Tuhan? Mari datanglah melayani Tuhan, supaya pada saat nanti Tuhan memanggil kita, kepala kita tidak botak. Karena apa? Tidak ada mahkota pelayanan. Memang kita diselamatkan, memang pasti kita masuk surga, karena setiap orang percaya yang baru dia pasti masuk surga. Tapi kepalanya botak. Tapi jemaat GKR Tiban 5, kepalanya penuh dengan mahkota. Berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, karena kita di sini mengabdi untuk pelayanan. Mengabdi saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengabdi artinya tidak perlu kita mengharapkan terima kasih dari siapapun, dari manusia. Cukup kita dengan Tuhan, kita menerima upah. Tadi si Selly kan dia bersaksi bahwa upah dari pelayanan. Betul. Jadi anak-anak muda ini harus melayani Tuhan. Karena saya dulu umur 19 tahun yang lalu, saya sudah melayani Tuhan, sudah mengabdikan diri untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saudara, saya belajar ya dengan suami bahwa kami itu hidup dari pelayanan. Jadi kami tidak pernah ketika kekurangan uang misalnya pada saat itu, kita nggak pernah terpikir membuka usaha ini itu enggak. Belajar mencukupkan diri dengan apa? Berkat dari pelayanan. Karena kalau sempat saya buka hati, saudara, waktu saya bekerja di perusahaan, dulu saudara saya juga pernah menerbitkan baju, bekerja, ya. Tapi ketika saya sudah melayani Tuhan, semua saya stop. Saya belajar hidup dari pelayanan. Supaya apa? Supaya murni hatiku untuk melayani Tuhan, penuh pengabdian kepada Tuhan. Jikalau saudaraku kita melayani saat ini, itu
Itu adalah kemurahan Tuhan. Katakan amin. Saya melayani karena kemurahan Tuhan. Tidak ada apa-apanya kita ini, karena semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah setiap pelayanan kita masing-masing. Ya, saya bisa melihat hari ini dia sudah singgah, minggu depan singgah lagi. Ya, sama kayak Pak Borgo ya misalnya ya. Hari ini main musik, cuma hari ini dia nggak main musik. Biasanya setiap minggu dia main musik. Apakah ada protes? Enggak kan? Semua melayani penuh pengabdian kepada Tuhan. Singer, lakukanlah itu penuh pengabdian kepada Tuhan. Worship leader, penerima tamu, lakukan dengan penuh pengabdian hanya kepada Tuhan. Nah saudara, pertama Tuhan yang dipermuliakan dalam pelayanan kita bukan diri kita sendiri, tetapi Kristus Tuhan pemilik pelayanan. Dia yang dipermuliakan. Kenapa? Karena kita mengabdikan diri, mengikatkan diri dalam Tuhan, mengikatkan diri kita dalam pekerjaan Tuhan, maka kita menerima upah dari setiap pelayanan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, jika lo belum melayani, daftar di bidang apa? Jika lo ada perlu lagi boleh diminta ya. Supaya semua kita harus melayani, jangan penonton. Saudara percayalah, kalau saudara tidak melayani, saudara nanti hanya melihat dan penonton. Saudara akan nanti tukang kritik, tidak apa. Tetapi semua yang ada di tempat ini, semua harus melayani. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu yang kedua saudara. Yang ketiga, mari kita membaca ayat yang ke-10. 1, 2, 3 ya. Jadi saudara dikatakan di situ, hendaklah kami berkata, kami adalah hamba-hamba tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara, bahwa kita ini sebetulnya adalah hamba-hamba tidak berguna. Kalaupun saudaraku kita dipakai Tuhan saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkat kita dari lubang kubur, dari kebinasaan. Tuhan mengangkat kita dari dosa. Yang tadinya saudaraku kita yang tidak ada apa-apanya, tetapi dikatakan bahwa jika hamba-hamba yang tidak berguna, tidak ada apa-apanya kita ini saudara. Tapi karena kemurahan Tuhan, kita boleh melayani Tuhan di tempat ini. Kita boleh melayani 3 hari di 5 karena kemurahan Tuhan. Nah yang ketiga saudara, kalaupun Tuhan mempercayakan kita pelayanan hari ini, yang ketiga, melayanilah dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Amin. Melayanilah kepada Tuhan dengan penuh tanggung jawab kepada Allah, bahwa kita dipercaya oleh Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita, mempercayakan pelayanan ini kepada kita, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawabmu kepada Tuhan, tanggung jawabmu kepada Tuhan, dan juga kepada pemimpin-pemimpinmu yang Tuhan percayakan di bawah dan di atas pemimpin saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita dipakai Tuhan menjadi pembangunan rumah rohani, mari kita buka 2 Timotius 2 ayat 21. 1, 2, 3 ya. Jika seorang menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan mempercayakan kita pelayanan saat ini, itulah pekerjaan-pekerjaan mulia di KKR di 5 saat ini Bapak Ibu. Lakukanlah itu dengan setia, lakukanlah itu dengan baik, lakukanlah itu dengan bersungguh hati di hadapan Tuhan, penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Jangan pernah melalaikan pekerjaan Tuhan, karena firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang melalaikan pekerjaan Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini melayani dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepadamu saat ini, lakukanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Lakukan untuk Tuhan. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua pelayanan di tempat ini saudara, entahkah itu kebersihan, lakukanlah itu penuh pengabdian, lakukan penuh tanggung jawab kepada Tuhan. Mungkin saudara, saya percaya Bapak Ibu, ketika kita melakukannya penuh tanggung jawab, Tuhan pasti memberkati kita. Pasti ada berkat-berkat Tuhan bagi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pelayanan yang Tuhan percayakan. Ada orang saudara, ketika namanya lagi, aduh nama saya lagi, kok saya lagi,
dipercaya oleh Tuhan. Sekalipun mungkin saat ini saya sudah minggu lalu, minggu akan datang saya, jangan saudara protes. Percayalah, ketika saudara melakukannya itu dengan sungguh hati penuh pengabdian, bertanggung jawab, sekalipun pada waktu itu kok saya lagi, tapi diam saja, lakukan dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti membuka pintu berkat khusus bagi kita masing-masing, bagi orang yang bertanggung jawab dalam pelayanan. Saudara, saya bisa melihat di doa subuh saat ini sangat luar biasa, yang melayani satu-satu keluarga, ya. Makanya saudaraku, saat ini kan anak-anak kan belum sekolah, ya, belum sekolah. Jadi artinya ibu-ibu masih bisa datang sebetulnya di doa subuh, ya. Artinya tidak harus menyiapkan sarapan terburu-buru kepada anak-anak. Sebetulnya banyak waktu. Ibu-ibu boleh datanglah doa subuh, ya. Di doa subuh itu saudara melayani satu-satu keluarga, suami firman Tuhan, istri doa, syafaat, anak pimpin pujian, sangat indah saudara. Datanglah kepada Tuhan, datanglah melayani Tuhan, melayani Tuhan satu-satu keluarga, itu sangat indah. Makanya saudara Pastor Jimu pernah katakan bahwa satu keluarga, suami istri dan anak bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bapak, kan kita buka Kolose 3 sampai 24. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima upah, bagian ditentukan sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, segala pelayanan yang kau terima dari Tuhan, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan supaya dilihat manusia, tetapi Kristus Tuhan pemilik pelayanan. Dia akan melihat hidup kita. Lakukan untuk Tuhan, kerjakan untuk Tuhan, segala sesuatu lakukan untuk Tuhan. Makanya saudara, jika kalau ada yang mundur dari pelayanan, mari maju kembali. Gak boleh mundur dari pelayanan. Oleh karena ada tantangan, mungkin ada gesekan satu dengan yang lain, itu biasa Bapak Ibu. Tapi mari kita kembali menata hati kita di hadapan Tuhan, supaya apa? Tuhan terus memulihkan kita dan terus dipakai Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan. Karena apa saudara? Kalau kita mundur dari pelayanan, iblis yang diuntungkan, bukan Tuhan, tetapi iblis yang diuntungkan dan kita juga mengalami kerugian. Jadi saudara, semua harus melayani Tuhan di tempat ini. Lakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Maka dikatakan 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagi kamu sebagai upah. Ada upah dari setiap pelayananmu. Katakan amin. Ada upah dari setiap pelayananmu. Jadi saudara, ketika kita bekerja di marketplace, kita bekerja di perusahaan, kita menerima upah. Tapi kita yang melayani Tuhan juga menerima upah dari Tuhan. Jadi bukan dari kami hamba-hamba Tuhan, bukan dari gereja, tetapi dari Tuhan sendiri, pemilik pelayanan. Dia akan memberkati saudara. Diberkati rumah tanggamu ketika satu keluarga melayani Tuhan, diberkati rumah tanggamu. Ketika masa muda kita melayani Tuhan, masa mudamu diberkati oleh Tuhan. Ketika saudara engkau satu keluarga bersama-sama berkomitmen melayani Tuhan, berkat Tuhan turun atas rumah tangga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Kristus adalah Tuhan kita adalah hamba-hambanya. Jemaat kita hari di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Katakan amin. Saya adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan bukan kami saja yang full time. Semua kita adalah hamba Tuhan. Semua kita adalah hamba Tuhan. Cuma ada yang full time, ada yang tidak full time. Saudara part time, artinya waktu saudara sepenuh hati, hidup saudara sudah bersembah kepada Tuhan. Kami juga, semua kita, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kristus adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa kita harus melayani Tuhan dengan hati hamba. Kita harus melayani Tuhan dengan hati yang penuh tanggung jawab, yang penuh ketaatan dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Kalau demikian saudara, kalau kita mencari prinsip kita kepada, tidak perlu kita kecewa dalam pelayanan. Sekalipun ada tantangan, itu pasti. Dimanapun pasti ada tantangan. Di gereja manapun, di pelayanan manapun pasti ada tantangannya. Tapi saya percaya di dalam tantangan itu ada mujizat Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah itu firman Tuhan buat kita Bapak Ibu, kita yang sudah menerima tanggung jawab dan pelayanan kita masing-masing. Lakukanlah itu dengan bersungguh hati di hadapan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan,
dalam setiap pelayanan kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kira lama tahara namasi, kira bahata karena namasi, kira labara bahata karena namasi, bahata karena namasi. Haleluya. Mari kita mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Jikalau selama ini mungkin kita kurang taat, atau mungkin sudah taat, lakukanlah itu terus sampai Tuhan datang. Seperti Kristus taat sampai Dia mati di kayu salib. Demikianlah menjadi teladan dalam hidup kita. Taatilah para pemimpin-pemimpinmu yang Tuhan percayakan kepadamu. Haleluya. Mari kita menyanyikan satu pujian, melayani demi sungguh. Tuhan
Haleluya. Mari kita setiap umat Tuhan yang rindu melayani Tuhan di tempat ini, mari angkat tanganmu. Dan setiap engkau yang sudah menerima pelayanan di tempat ini, angkat tanganmu. Ambillah komitmen pada pagi hari ini, melayani Tuhanlah dengan hati hamba. Layanilah Tuhan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Melayani Tuhan dengan penuh tanggung jawab di tempat ini. Kita bertanggung jawab kepada Yesus sebagai pemilik pelayanan. Dan kita akan menerima upah dari setiap pelayanan kita. Kristus Tuhan adalah Tuhan kita, dan kita adalah hamba-hambanya. Mari kita melakukan pelayanan yang ada di tempat ini, percayakan Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan. Kirala bataharana mata karana masih, hirala bataharana mata karana masih, kirala mata karana masih. Bapak, setiap tangan-tangan yang terangkat Tuhan, yang mengambil komitmen untuk melayani Tuhan di tempat ini, dan setiap mereka yang sudah melayani Tuhan, Tuhan mampukan mereka melayani Engkau sampai Engkau datang Tuhan. Dan mereka tak sampai Engkau datang, Engkau dapati mereka setia melayani Engkau, maka mereka menerima upah dari setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Roh Kudus menguatkan mereka untuk melayani Engkau. Kami tahu terkadang kami lemah, tidak mampu Tuhan. Kami kadang ingin menyerah kepada keadaan, tetapi Kristus Tuhan akan mengangkat kami, menguatkan kami Tuhan untuk terus berjalan di dalam Tuhan, di tengah-tengah pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan. Engkau Tuhan materaikanlah firman-Mu di tengah di tiap-tiap hati kami masing-masing. Hirala batahana basyi, pengurapan yang baru turun atas setiap yang melayani, pengurapan yang